Saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama pada kesempatan ini merayakan perjamuan Tuhan atau yang lebih dikenal sebagai perayaan Kamis Putih. Perayaan Kamis Putih. Saya mulai dengan pertanyaan. Kenapa hari ini disebut Kamis Putih? Kenapa enggak disebut Kamis Merah Muda? Kamis Ungu, Kamis Orange, Kamis Hijau Neon. Tapi kenapa Kamis Putih? Ada yang tahu? Nanti dapat pisang. Pisangnya masih basah, seger. Jawabannya sederhana ya. Kita lihat romonya sekarang sudah pakai warna yang berbeda. Petugas liturginya juga sudah mulai pakai baju yang berbeda warnanya. Kita pakai warna putih. Makanya disebut Kamis Putih. Karena sebelumnya kita dominannya pakai warna apa? Warna ungu. Jadi ini menjadi sebuah simbol bahwa masa Prapaskah sudah berakhir. Sudah transisi sudah mengalami transisi dan kita masuk pada sebuah masa yang sangat khusus, yang sangat spesial, yang disebut sebagai Trihari Suci. Triduum Paschale, Easter Triduum. Dan 3 hari ini tentunya kita tahu Kamis Putih. Dan besok ada Jumat Agung. Ada juga Sabtu Senyap atau Sabtu Tenang. Dan akhirnya Sabtu Paskah atau Vigili Paskah dan Minggu Paskah. Hari yang paling penting yang di dalam gereja Katolik. Dan tentunya juga hari yang paling penting dalam kehidupan Yesus dan sejarah keselamatan. Dan saya bergembira karena pada malam hari ini saya bisa bersama-sama dengan teman-teman sekalian, Bapak Ibu, merayakan perayaan Kamis Putih. Kita sudah cerita tahun lalu rasanya sepi saya sendirian, sedih rasanya. Tapi sekarang bersama dengan teman-teman Ibu Bapak sekalian, rasanya lebih ceria, lebih gembira, lebih akrab. Walaupun tidak sempurna tidak semua bisa, tapi sudah banyak yang bisa bergabung. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tahu nggak, Kamis Putih kita merayakan apa saja? Setidaknya ada 3 hal yang kita rayakan pada malam hari ini. Ada yang tahu? Nanti dapat pisang lagi. Yang pertama tentu saja perjamuan makan malam Tuhan yang terakhir di ruang atas di kota Yerusalem, di mana Tuhan Yesus melaksanakan dan menginstitusikan Ekaristi pertama. Ekaristi pertama. Kedua, apalagi ada yang tahu? Selain mendirikan Ekaristi, Tuhan mendirikan apa lagi? Mendirikan sakramen imamat. Nanti saya jelaskan. Apa hubungannya Ekaristi kok bisa ada imamatnya Dan yang ketiga, merayakan apa? Ayo, ini kalau benar jawabannya dapat pohon pisang. Jawabannya adalah merayakan perintah yang baru. Perintah Tuhan yang baru itu apa? Hukum Tuhan yang paling tinggi, paling baru adalah hukum kasih. Makanya dalam bahasa Inggris Kamis Putih itu namanya Maundy Thursday. Maundy Thursday. Kata Maundy itu dari Latin mandatum. Artinya perintah, hukum. Karena Tuhan memberikan hukum yang baru pada hari ini. Dimulai dengan mencuci kaki para rasulnya. Dan kemudian disebut bahwa ini adalah hukumku yang baru, perintahku yang baru, kalian saling mengasihi. Jangan salah, ini perintah. Ini bukan sarannya Yesus, bukan nasihatnya Yesus, bukan rekomendasinya Yesus, tapi perintahnya Yesus. Hukumnya wajib. Mengasihi adalah wajib hukumnya. Teman-teman, kalau kita bahas 3 topik ini sekarang
bisa sampai besok pagi ya. Makanya saya tidak bahas semua ya, saya akan bahas satu saja dari 3 topik penting yang bisa kita dalami ya. Untuk perayaan perjamuan Ekaristi pertama, kebetulan saya sudah bahas di YouTube channel saya ya. Jadi silahkan cek YouTube channel saya ya. Jangan lupa subscribe, bunyikan juga loncengnya. Iya. Sudah saya upload ya. Topik yang akan saya bahas pada malam hari ini lebih pada tentang imamat, sakramen imamat. Iya. Kenapa kok ada sakramen imamat dan didirikan Yesus pada saat ini juga? Ya, imamat itu apa sih Romo? Ya. Imamat itu apa? Ya, ini adalah sakramen yang membuat seseorang menjadi imam. Makanya namanya imamat. Ya. Pertanyaan berikutnya, apa bedanya seorang imam yang biasa disebut sebagai romo, pastor ya, pater ya, padre ya, dengan pemuka agama yang lain? Apa bedanya seorang imam dengan seorang awam? Ya gampangnya, apa bedanya saya ya dengan frater di situ ya, atau dengan bapak asisten imam di sana ya, atau suster di sana ya? Apa bedanya awam dengan imam? Apa yang membedakan? Ada yang bilang romo itu adalah pemimpin ibadat. Wah, zaman sekarang ya, orang awam juga bisa memimpin ibadat lingkungan. Ya, asisten imam bisa memimpin ibadat di lingkungan ya, tidak harus imam. Berarti apa dong bedanya romo ya? Mungkin romo itu seorang yang mampu berkhotbah, mewartakan Injil. Zaman sekarang ya, ada orang-orang awam pembawa firman yang lebih bagus khotbahnya, homilinya dari romo. Ya. Ada hal satu yang bisa dilakukan oleh imam tapi tidak bisa dilakukan oleh awam. Ada yang tahu apa? Iya. Pisangnya masih banyak, jangan khawatir. Iya. Ya, mempersembahkan apa? Sakramen. Iya. Hanya imam yang bisa mempersembahkan, melayani sakramen. Oke, sakramen ada berapa? Iya. Paling gampang ini. Kalau sampai salah, ya, bisa ngulang lagi ya, ulang lagi. Ya, katekumennya diulang lagi kalau sampai salah ya. Ada berapa Pak? Ada 7. Ya, jangan sampai lupa ya. Nanti saya suruh ngulang katekumen ya. Ada 7. Nah, apa aja? Siapa yang hafal di sini ya? Oke, sakramen inisiasi. Ada baptis, ada krisma, ada ekaristi. Kemudian sakramen misi atau sakramen pelayanan, ada imamat dan sakramen pernikahan. Dan sakramen kesembuhan ada 2 juga, pengurapan orang sakit dan tobat. Ya, 7. Dan dari 7 ini ya, normalnya tidak semua romo bisa melaksanakan. Hanya ada berapa dari 7 yang bisa dilaksanakan oleh romo? Ada yang tahu? Ya. Iya betul ya, ada 9 ya. Enggak. Ya, normalnya hanya 5. Ya 5. Baptis, ekaristi, apa namanya? Kok lupa. Baptis, ekaristi, dalam tobat, perminyakan, dan dalam situasi yang khusus kalau dikasih mandat oleh uskup, krisma. Yang 2 lagi itu bukan imam yang melaksanakan. Imamat itu hanya uskup. Kenapa? Uskup sebagai imam agung, hanya dia yang mampu. Satu lagi apa Romo? Ya, pernikahan. Kenapa? Karena pelayan pernikahan sebenarnya bukan romo. Iya. Pelayan pernikahan adalah ya kedua mempelai. Karena bukan romo yang menikah. Iya. Iya, romo memberkati. Iya. Iya. Menjadi wakil gereja yang resmi. Tapi yang memberikan sakramen pasangan. Ya, secara khusus tentunya adalah sakramen ekaristi. Hanya romo
yang bisa mempersembahkan sakramen Ekaristi. Nah, kenapa ya Ekaristi? Apa pentingnya Ekaristi dan apa hubungannya dengan seorang romo? Perlu diingat, tugas seorang imam, kalau kita belajar kitab suci lebih dalam lagi, seorang imam adalah tugasnya mempersembahkan kurban. Mempersembahkan kurban. Dan Ekaristi adalah persembahan kurban. Kalau teman-teman baca kitab suci ya, orang Katolik rajin baca kitab suci ya, kita mengenal bahwa upacara atau penyembahan yang paling tinggi, paling agung adalah saat mempersembahkan kurban. Makanya tahu nggak kenapa bangsa Israel itu dibebaskan oleh Tuhan dari Mesir? Kenapa mereka dibebaskan dari Mesir? Ya alasan pertama, ya karena supaya bebas dari penderitaan, betul. Tapi jangan lupa mereka dibebaskan untuk beribadah, untuk mempersembahkan kurban. Makanya ada satu buku di Perjanjian Lama, ya bukunya apa? Ada yang tahu? Tahu nggak? Ada yang namanya Taurat, ya. Taurat itu isinya 5 buku, ya 5 buku Musa namanya. Ya, dan dari 5 buku Musa ini ada satu buku yang isinya semuanya tentang bagaimana ya menjalankan ibadat pengorbanan, liturgi korban. Ada yang tahu buku apa? Buku Imamat. Ya, buku Imamat, buku favoritnya bapak-bapak AI di sini ya. Kalau lihat buku Imamat, ayo Romo kita belajar buku Imamat. Ya, wah rajin sekali. Ini buku Imamat, kenapa namanya Imamat? Karena mengatur peribadatan. Siapa yang harus memberi kurban, jenis-jenis kurban, bagaimana caranya memberikan kurban. Ya. Apa yang harus dilakukan orang awam saat kita memberikan kurban. Ya, ini isinya. Kenapa satu buku? Karena memang penting. Dan posisinya itu di tengah. Dari 5 buku ini Imamat di tengah, menunjukkan betapa pentingnya buku ini. Karena ini berhubungan dengan penyembahan yang benar, bersembahkan kurban. Dan Yesus tahu ini, bahwa ibadat penyembahan yang benar adalah dengan kurban. Dengan kurban. Tetapi Yesus juga tahu bahwa dulu ya, kurban yang dipersembahkan kan domba, ya, lembu, merpati, dan darah-darah hewan ini tidak ada faedahnya. Makanya Yesus ya mengubah kurbannya menjadi kurban yang paling sempurna. Kurban yang paling sempurna apa? Yesus sendiri. Darahnya yang paling sempurna menebus kita semua. Makanya Yesus itu disebut sebagai apa? Anak domba Allah. Yohanes 1:29. Karena dia korbannya, korban baru yang sempurna. Dalam Ekaristi, ya, dalam perjamuan terakhir, makanya Yesus bilang, inilah tubuhku, inilah darahku. Kenapa 2 elemen ini yang keluar saat perjamuan terakhir? Kalau kita lihat dari perspektif orang-orang Israel, kalau kita jadi para muridnya Yesus, saat mendengar Yesus mengeluarkan 2 kata ini, mereka langsung ngerti bahwa Yesus sedang mempersembahkan kurban. Kok bisa, Romo? Ya, karena para murid ini sering pergi ke bait Allah, dan di bait Allah di mana ratusan bahkan ribuan domba dipersembahkan, itu caranya bagaimana? Mereka disembelih, ya, darahnya diambil, langsung diambil, dipisahkan dari tubuhnya, kemudian darahnya dipercikan atau ditumpahkan di altar. Tubuh dan darah dipisahkan menjadi tanda dari korban. Dan sekali lagi hanya imam
yang boleh memberikan kurban. Jadi para rasul mengerti bahwa Yesus saat bilang inilah tubuhku, inilah darahku, Yesus sedang melakukan tugas imamat. Dia menjadi imam agung. Imamnya Yesus, kurbannya juga Yesus. Imam yang sempurna, kurban yang sempurna. Dan kemudian Yesus bilang apa? Ya, perbuatlah ini untuk mengenangkan aku kepada para rasulnya. Jadi tugas untuk mempersembahkan tubuh dan darah Yesus Kristus diserahkan kepada para rasul. Sebenarnya ini agak teknis ya. Kalau teman-teman membaca bahasa Yunani, kata yang digunakan Yesus itu adalah poiete. Poiete. Susah. Ya. Tapi kalau kita lihat ya, pahami bahasa Yunaninya ya, tata bahasa, Yesus sebenarnya berkata, perbuatlah ini terus menerus. Lakukanlah ini berulang kali. Apa yang diulang? Apa yang diperbuat terus menerus? Ya, mempersembahkan darah dan tubuh Yesus. Diberikan kepada para rasul. Makanya rasul ini adalah para imam agung pertama, para uskup pertama. Dan kemudian para uskup pertama atau para rasul ini ya, mereka ngangkat asisten-asisten mereka yang kemudian dipanggil sebagai imam, sebagai romo, sebagai pastor. Ya, ini sejarah panjangnya ya. Tetapi ada suatu hal yang perlu kita sama-sama pahami bahwa ya, kalau Yesus itu imam dan para romo, saya termasuk, berpartisipasi dalam imamat Yesus, berarti kita juga berpartisipasi, bersatu dengan kurban Yesus. Para imam itu tidak hanya mempersembahkan kurban, tetapi juga harus siap menjadi kurbannya juga. Makanya Yesus bilang ya, dalam perjamuan terakhir ya, dia mengucap syukur. Dan kemudian apa? Dia memecah-mecah roti tersebut dan membagikannya. Agar bisa dibagikan, rotinya harus dipecah-pecah. Seorang imam yang menjadi kurban harus dipecah, dihancurkan, dikorbankan, agar bisa menjadi berkat buat banyak orang. Makanya Bapak Ibu sekalian, jadi romo itu nggak mudah ya. Pendidikan kami itu panjang ya, 10-11 tahun baru jadi romo ya, tua duluan ya. Gak mudah. Kenapa? Gak bisa punya istri ya. Gak bisa punya keluarga. Gak mudah. Kenapa? Selalu diomongin orang, diomongin umat sendiri ya. Kalau romonya terlalu muda disebutnya masih bau kencur ya. Kalau romonya terlalu tua disebutnya bau tanah ya. Kalau romonya homili kepanjangan ya, disebutnya muter-muter ya. Kalau romonya homilinya pendek disebut nggak persiapan. Kalau romonya cuma memperhatikan kelompok tertentu ya, disebutnya pilih kasih. Kalau dekat dengan anak-anak ya, bilangnya masa kecil kurang bahagia. Kalau dekat dengan OMK bilangnya apa? Ya, cari kesempatan. Kalau dekat dengan ibu-ibu ya, bilangnya apa? Ya, minta dimanjain ya. Masa kecil kurang bahagia. Kalau dekat dengan bapak-bapak disebutnya apa? Ya, romonya lagi cari warisan. Ya, serba salah ya jadi romo. Kalau romonya di pastoran saja ya, sebutnya apa? Tidak ada pastoralnya ya, tidak berkarya. Tapi kalau romonya di luar terus, dibilangnya apa ya? Ini romo kok keluyuran terus ya, nggak ada hidup komunitasnya.
Kalau romonya ganteng, ya, kayak Rogan Bayu, ya. Umat komentar, ya, Romo nggak pas jadi Romo. Loh, lalu pasnya apa? Pasnya jadi menantu saya. Kalau Romonya jelek, bilangnya apa? Ya pantesan jadi Romo, ya, mukanya jelek. Ya susah jadi Romo, ya, susah jadi Romo. Ya, tugas orang Romo nggak mudah. Makanya pada kesempatan ini di mana kita memperingati, ya, imamat, kita bersama-sama berdoa untuk banyak Romo yang sudah, ya, berkarya dalam hidup kita. Romo yang membaptis kita. Kita doakan. Romo yang memberi komuni pertama. Masih ingat nggak siapa? Romo yang menikahkan kita. Romo yang memberi Romo paroki kita. Romo yang memberi kita perminyakan. Romo yang mengunjungi kita saat kita sakit. Romo yang mendengarkan keluhan kita. Romo yang memberikan pengampunan lewat sakramen tobat. Kita doakan Romo paroki kita, ya, Romo Adrian, Romo Hoseto. Kita doakan Romo-Romo yang ada di misi, yang sekarang harus berjalan puluhan bahkan ratusan kilometer untuk merayakan sakramen ini. Kita berdoa bagi Romo-Romo yang bekerja di misi-misi berbahaya, menjadi target dari teroris. Kita berdoa bagi Romo-Romo yang hari ini mungkin mengalami krisis panggilan mereka. Kita berdoa bagi Romo-Romo yang sakit, yang sekarang ada di rumah sakit dan tidak bisa lagi melayani. Bagaimana hidup kita sudah dibentuk oleh para imam. Saya menjadi imam ya karena saya melihat figur imam yang baik dalam hidup saya. Dan kita doakan mereka. Mereka butuh doa kita, mereka butuh dukungan kita, mereka butuh semangat dari kita. Amin.